Pastor Mas Suser, terima kasih banyak. Hari ini saya kembali berada di paroki yang Anda cintai, Sukabumi, jauh dari Helena. Anda tahu begitu jauhnya ke Sukabumi dari Jakarta ke Sukabumi saya butuh 5 hari. Dari Jakarta saya ke Semarang naik pesawat. Dari Semarang saya tinggal di Ambarawa dahulu karena tidak ada flight ke Sukabumi. Dari Semarang akhirnya saya harus ke Tegal, lewat Tegal. 2 hari saya di Tegal, baru saya ke Bandung, dan baru tadi pagi jam 5 ada orang yang mau ke Sukabumi. Semuanya berkata, ngapain ke Sukabumi? Cari penderitaan. Dan saya berkata, betul. Ya sudah, ayo kita ke Sukabumi. Pagi-pagi rupanya sudah sampai Sukabumi jam 8. Syukur kepada Allah Bapak Ibu, sudah dipersiapkan oleh Tuhan Allah soto mie babi yang enak, haute sencingping. Itu dan saya bersuka cita ke Sukabumi, bukan ketemu Anda. Baik, hari ini kita berbicara dalam rangka tahun katekese ya di Uskupan Bogor ini. 1 tahun Bapak Uskup mencanangkan supaya pendidikan iman dari gereja Katolik semakin baik dan benar, baik dan benar. Apalagi kalau berbicara tentang ajaran gereja Katolik yang notabene seringkali diserang oleh saudara-saudara kita. Kalau Bapak Ibu pernah mendengarkan YouTube saya tentang Maria, diunggah di TikTok ataupun di IG, banyak yang tidak terima. Ya tidak apa-apa kalau yang tidak terima itu bukan Katolik. Kalau yang tidak terima itu Katolik, mari kita doakan supaya dia hidupnya semakin diberkati Tuhan. Bukan, berarti apa? Kita harus mengenal siapa Bunda Maria secara benar. Kalau berbicara tentang Bunda Maria dan Bapak Ibu hanya memakai kitab suci saja sebagai pegangannya, tidak bisa dimengerti. Karena di dalam kitab suci, terutama Injil, mau menceritakan tentang siapa? Jangan ragu-ragu dong, Tuhan. Sudah makan belum? Belum. Pantesan nanti setelah ini saya traktir Toki. Tapi saya kirim lewat WA. Nggak akan bayar sendiri, saya kirim lewat WA ya. Jadi kitab suci Injil itu mau berbicara tentang siapa? Yesus. Bukan tentang Bunda Maria. Bukan juga tentang Santo Yosef. Bukan. Apalagi Injil mau bercerita tentang kabar baik, tentang apa? Penyelamatan yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus. Nah, kalau mau paham Bunda Maria, kita belajar dari yang namanya tradisi suci dan magisterium gereja, ajaran gereja. Maka gereja selalu mempunyai 3 pilar kebenaran iman, yaitu apa? Kitab suci. Kedua, ajaran gereja, magisterium gereja. Ketiga, tradisi suci. Jadi saya mau memperlihatkan hormat kita kepada Bunda Maria dari ajaran iman kita. Dan Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita punya iman, jangan hanya punya iman, cuma percaya doang. Saya percaya Romo. Kamu kelihatan di sini belum menikah, wajahnya kelihatan.
Ya belum nikah, ya belum nikah, belum nikah, belum nikah, belum nikah. Yang putih-putih juga belum nikah, belum nikah, belum nikah. Kasihan. Kalau saya bukan belum menikah, suster, saya ditunjuk oleh Tuhan tidak menikah. Lihat, kalau Anda belum menikah, lalu Anda tiap hari di gereja terus dan berkata, saya percaya saya akan mendapat pasangan dari Tuhan. Datangnya ke gereja terus, ketemunya Romo Pur terus. Pertanyaan saya, dapat jodoh atau tidak? Tidak. Yang ada adalah Romo Pur dapat penderitaan. Yang mendoakan 5 malaikat ini supaya dapat jodoh gitu. Saya punya iman kok, saya punya iman Romo, saya punya iman. Ya, imannya bodoh. Maka kita harus punya pengetahuan iman. Pengetahuan iman. Supaya apa? Beriman yang benar. Dan pengetahuan itu membantu apa? Penghayatan. Jadi lihat, pengetahuan itu sangat membantu untuk kita bisa menghayati dengan baik dan benar. Maka kenapa sih dalam Ekaristi itu puncaknya adalah konsekrasi? Karena di situ letaknya terjadi sebuah apa? Transubstansium. Perubahan dari roti menjadi tubuh Kristus. Maka kita hening, ada yang menyembah, ada yang memandang dengan penuh cinta. Itu tidak pernah boleh pada saat konsekrasi kita malah ngobrol. Inilah buku yang dikurbankan. Imam mengangkat, nanti pulang kita makan di mana? Kenapa dia seperti itu? Dia tidak tahu sedang terjadi peristiwa besar dalam Ekaristi. Nah, itulah dasarnya. Jadi saya kalau mau berbicara tentang Bunda Maria, mari kita lihat bahwa penghormatan Bunda Maria ada dalam tradisi iman gereja Katolik. Bahkan di dalam gereja Katolik Ortodoks pun Bunda Maria dihargai, dihormati. Pertama yang harus kita pikirkan, kalau ibu, nah sekarang saya tanya ibu, kelihatan ibu suka berdoa rosario atau tidak? Kapan? Tiap hari. Berapa kali rosario? 1, kok tirit no yo. Kalau udah tua tuh 5 rosario. Daripada kelabu nonton drama Korea, rosario. Ngantuk, nah itu. Karena rosario itu obat tidur yang baik. Oma, kenapa ibu berdoa rosario? Untuk mendoakan suami. Saya tidak didoakan dong kalau kasihan gue. Untuk mendoakan suami. Kenapa lewat rosario? Bukan lewat Bapak kami, aku percaya. Ya kan tahu dari dulu juga kayak gitu. Itu lihat. Yang nggak tahu dari dulu juga kayak gitu. Ini penting sekali dididik saudara-saudara. Apakah Bunda Maria memberi berkat atau tidak? Memberi. Ini pun harus ditobatkan. Suster cobain. Suster salah. Saya gantung bersama Yesus di depan. Tenang suster, jangan melihat. Oh suster melihat dengan penuh kemarahan.
Seorang Katolik berdoa kepada Bunda Maria. Kenapa berdoa kepada Bunda Maria? Berdoa kepada Bunda Maria. Ya, suster. Betul, tepuk tangan. Bunda Maria perantara berkat. Berarti kalau perantara Bunda Maria punya berkat atau tidak? Yang punya berkat selalu Tuhan. Allah yang punya berkat. Allah yang punya berkat. Lalu Anda boleh tanya, lalu kalau gitu ngapain harus lewat Bunda Maria dong doanya? Apa kita nggak bisa ngomong sendirian? Kita juga anak Allah. Oh bisa Fred, silakan. Bisa. Hanya lihat di dalam kitab suci pun diperlihatkan. Maria berkata kepada para pelayan, lakukan apa yang dia perintahkan padamu. Ini hebat, ini hebat. Lakukan apa yang Tuhan mau dan kau akan dapat mujizat. Dan terjadilah peristiwa besar. Semua air menjadi air. Bunda Maria, kenapa kita harus lewat perantaraan Maria? Maria adalah orang pertama yang percaya bahwa yang dikandung adalah Yesus. Maria adalah bunda yang sungguh dipilih oleh Tuhan. Jadi kalau Maria kedudukannya begitu besar di dalam gereja, begitu suci, tidak apa-apa kalau kita anaknya doa melalui Bunda Maria. Lihat toh, Yesus pun mengatakan kepada muridnya yang tercinta, inilah ibu, inilah anak. Kita itu sudah diberi oleh Yesus, mari itu ibu engkau. Seorang anak pasti dekat dengan ibu, pasti dekat dengan ibunya, betul kan? Dengan ibunya, ibu. Maka sedikit-sedikit kita minta lewat ibu, bu, tolong bu, bapak, nggak boleh bu, tolong ngomongin bu, bapak supaya bertobat. Ibu yang ngomong, ibu yang ngomong. Pernah ada seorang umat yang minta diberkati anaknya menikah oleh saya. Lalu saya mengatakan nggak bisa, dia pintar ngomong lewat ibu. Dan ibu pun telepon, nak, anaknya ibu itu mau diberkati, bu kamu tolong. Siap bu, oke, baik. Jadi biar kalau kita berdoa melalui perantaraan Maria, kita ngomong Tuhan, saya tidak berkenan minta padamu, saya tidak berkenan, saya dosa, saya penuh kesalahan. Maka tolonglah kabulkan doa ini, karena saya mohon bersama Bunda Maria. Kalau aku tidak pantas, biarkanlah doa yang bersama Bunda Maria ini menjadi pantas di hadapan. Jadi Allah itu berbelas kasih karena kita menghantar permohonan dengan Maria. Nah, mari kita lihat di dalam gereja. Katekismus gereja Katolik, mohon maaf ya, saya sekarang sedang pelajaran, namanya juga katekisme. Maka banyak kata-kata yang di sini. Kalau Anda tidur tidak apa-apa, silakan, tidak apa-apa. Hanya akan saya doakan saja. Kalau perlu kita perminyakan. Di dalam katekismus dikatakan, dengan demikian maka gereja yang dipercayakan untuk meneruskan dan menjelaskan wahyu, menimba kepastiannya tentang segala sesuatu yang diwahyukan, bukan hanya melalui kitab suci. Dia dikatakan katekismus, bukan hanya dalam kitab suci. Maka dari itu keduanya, baik tradisi maupun kitab suci, harus diterima dan dihormati
dengan cita rasa kesalehan dan hormat yang sama. Ini magisterium gereja yang mengatakan Dei Verbum. Mengatakan tradisi suci dan kitab suci itu sama-sama harus diterima sebagai kebenaran. Nah, maka dari itu mari kita perhatikan terbentuknya kitab suci tidak dapat dipisahkan dari penentuan kanon. Mengapa? Jadi kitab suci itu banyak. Ada kitab suci yang disebut sebagai kitab-kitab apokrif, itu palsu, tidak diterima oleh gereja. Ada kitab-kitab, makanya ada kitab Yudas, ada kitab Yakobus, ada kitab siapalah, pokoknya macam-macam. Nah, oleh gereja itu disortir, dilihat mana yang sungguh berdasarkan wahyu ilahi. Dan itu bukan satu orang, itu adalah tim besar yang pinter-pinter, yang punya kualitas untuk melihat bahwa ini punya apa? Punya nilai wahyu ilahi. Nah, magisterium gereja yang menentukan ini suci atau ini bukan, dan kitab suci itu baru ditentukan oleh Paus Damasus ke-1 di tahun 382, menentukan kitab apa yang diinspirasikan oleh Roh Kudus sehingga termasuk dalam kanon kitab suci. Jadi Paus ini baru mengatakan ini kitab suci loh, belum tertulis seperti yang Anda punya sekarang loh. Baru tahun 382. Nah, sekarang saya tanya, gereja itu lahirnya sebelum tahun 382 atau sesudah tahun 382? Sebelum. Hah? Apa? Gereja itu lahirnya sebelum tahun 382 atau sesudah tahun 382? Bu? Sesudah atau sebelum? Sebelumnya sudah ada gereja. Baru kitab suci itu ada tahun 382, itu belum dicetak bagus. Jadi lihat apakah umat Kristiani ini sebelum tahun 382 tersesat atau tidak? Tidak. Mereka punya pegangan. Apa pegangannya? Ya tradisi suci, ya tulisan-tulisan suci yang tertulis dan yang hanya diucapkan. Tradisi lisan dan tradisi tulisan. Nah, perhatikan, ini saya tulisannya kecil supaya jelas saja perjalanannya. Baru tahun 382 ada 73 perjanjian lama dan 73 itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Diproses, baru Konsili Vatikan pertama tahun 1869 diteguhkan daftar kitab suci yang di dalam Konsili Trento. Bahwa apa yang ditulis dalam ini betul terinspirasi oleh Roh Kudus. Lihat Bapak Ibu perjalanannya. Berapa ratus tahun dari 382 sampai 1869. Betapa panjang proses untuk mengatakan ya ini kitab suci. Jadi, jadi kalau kita hanya pegang kitab suci, banyak hal-hal baik, banyak hal-hal yang indah yang tidak ditulis di kitab suci. Mengerti maksud saya? Jadi disitulah kenapa gereja tidak hanya menjadikan dasar iman kitab suci saja. Karena kitab suci lihat prosesnya baru kristenisasi awal 382. Yang kedua atau ketiga, kita pun harus tahu magisterium gereja. Jadi selanjutnya jika kita membaca kitab suci,
kita harus menempatkan pemahaman magisterium gereja di atas pemahaman pribadi. Jadi gereja ini punya ajaran. Maka kalau kita berbicara tentang Maria, baru kemarin kita pesta Maria, hari raya apa? Apa? Surga. Ya, Maria diangkat ke surga. Bunda Maria diangkat ke surga. Kalau begitu apakah Bunda Maria meninggal atau tidak? Meninggal atau tidak? Meninggal atau tidak? Hah? Yesus saja meninggal. Maria wafat. Jadi ini adalah ketaklukan dagingnya Maria, maka mati. Maka Maria tidak pernah ditemukan jenazah. Maka Maria diangkat ke surga. Tetapi sekali lagi tidak bisa disamakan dengan putranya Yesus. Jadi peristiwa ini kalau ditanya, Romo kok bisa seperti itu? Saya akan jawab, maaf, saya belum pernah menghadap Tuhan. Kalau Anda bertanya, nanti silahkan tanya. Kalau Anda punya kesempatan, Tuhan, kalau punya kesempatan ya. Kalau Anda nggak punya kesempatan, saya yang punya kesempatan, makanya buat tanya. Jadi ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Allah mau, Allah menghendaki. Allah menghendaki. Jadi sama, kalau Anda tanya, Romo kenapa kok Tuhan Maria, pilihnya Maria, bukan Siti Juminten, Siti Jebaidah. Lagi, ini namanya kehendak Allah, kehendak Allah. Kalau sudah kita berbicara dengan kehendak Allah, kita tidak bisa lagi melawan. Maka kalau Bapak Ibu, teman-teman udah berkata, kenapa ya saya kok lebih jelek dari dia? Kehendak Tuhan. Tapi pertanyaannya dia tadi juga seperti membawa acara. Romo Eko menjadi hitam. Kenapa hitam? Kehendak yang ilahi. Jadi ada hal-hal tertentu, saya lahir sebagai orang Jawa, berkulit hitam, itu kehendak Allah. Dengan ayah yang seperti itu kehendak Allah. Itu rancangan Tuhan. Nah, jadi kita lihat magisterium gereja harus ajarannya menjadi yang utama daripada pemahaman sendiri. Nah, Bapak Ibu, itulah sebabnya kalau Anda baca kitab suci pun, boleh baca kitab suci, sangat disarankan oleh gereja, sangat. Tapi pada saat kita menafsirkan kitab suci, harus sesuai dengan ajaran gereja. Gak bisa terjemahkan, menafsirkan berdasarkan diri sendiri. Romo, pada saat saya baca ini, tiba-tiba Tuhan berbicara di telinga saya. Ngomong apa, Bu? Tuhan berkata, akulah Maria 2023. Saya akan bawa ibu ini bukan ke Roma, tapi ke rumah sakit jiwa. Orang menafsirkan kitab suci tidak boleh sembarang, harus berdasarkan pemahaman magisterium gereja. Kenapa sampai seperti itu, Romo? Ingat, di gereja itu ada ajaran wahyu umum dan wahyu pribadi. Wahyu umum itu ada di dalam kitab suci yang harus kita akui, ada di dalam tradisi suci, ada di dalam ajaran gereja, harus kita akui. Wahyu pribadi itu bisa juga Tuhan bicara pada Anda. Bisa. Tapi kebenarannya tidak menjadi kebenaran umum.
misalnya ya, Anda sedang mendengarkan seminar, misalnya Tuhan mengetuk hati Anda, sumbang promo eko, sumbang promo eko. Dia sedang menolong pembangunan biara di Cisantana, sumbang promo eko. Itu wahyu pribadi. Jelas? Suster tidak setuju? Iya itu. Suster mau ikutan saudara-saudara. Ya. Itu wahyu pribadi. Tidak menjadi hal itu. Maka Bapak Ibu, ada salah satu pertanyaan dari panitia. Romo, penampakan Bunda Maria mana yang diakui gereja? Ingat, kalau gereja ada penampakan, hati-hati sekali. Sampai sekarang baru 2 yang resmi, Lourdes dan Fatima, yang diterima oleh gereja. Nah, lalu Medjugorje, Garabanda, Guadalupe, apakah itu semua penipuan? Tidak. Gereja masih terbuka, silakan masukkan data-data. Karena banyak ahli yang harus memproses. Lalu gereja selalu mengatakan, oh ini wahyu pribadi saja, wahyu pribadi. Oke, diakui, bisa diakui. Bisa terjadi Bunda Maria menampakkan diri di tempat. Bisa terjadi. Lalu bolehkah kita datang ke tempat sana? Tidak boleh. Silahkan. Kita memelihara iman kita. Pertanyaan saya, kalaupun misal hanya Lourdes dan Fatima yang diakui, lalu ada seorang ibu yang pernah sakit tangannya. Sakit kalau mengaku, tidak bisa. Dia bekerjanya lewat tangan untuk membuat kue. Dia sudah berdoa, Tuhan sembuhkan. Dan apa yang terjadi? Waktu dia kehancuran, dia mati. Dan terjadilah mujizat, ibu itu disembuhkan. Apakah itu diragukan mujizatnya? Kenapa? Terjadi kok pemulihan. Ibu itu sekarang sehat, tidak hanya bisa mengangkat kue, suami yang dijadikan kue. Apakah itu bukan kerahiman Tuhan menyembuhkan ibu itu? Kerahiman Tuhan terjadi atas ibu itu. Oke, yes, mujizat terjadi padamu. Syukur. Gereja tidak pernah menentang. Tidak. Dan pertanyaannya juga, apakah Anda lalu kalau ke Lourdes di mana diakui, kalau berdoa pasti terjadi mujizatnya? Aku sudah 7 kali dan jadi. Saya ingat seorang ibu di Batu, dia kanker. Dia pergi ziarah, akhirnya dia mau ziarah yang ketiga kali ke Lourdes. Anaknya ngomong, ngapain sih ziarah terus? Toh mama tetap kanker, tetap sakit, sekarang udah menyebar kemana-mana. Ngapain mama harus tetap berziarah ke Lourdes? Lalu mamanya berkata itu, kamu jangan sembrono ngomong. Mama ke Lourdes, betul penyakit masih ada di tubuh mama. Tapi justru karena mama pergi berziarah, mama sekarang berdamai dengan kanker itu. Mama menerima kanker itu. Dan sekarang bahkan dokter mengatakan, Bu, hebat, kanker ibu tidak ganas. Itu terjadi karena mama berziarah, nak. Memang tidak sembuh total, tetapi Allah membuat hatiku menerima
menerima apa? Kanker ini. Itu melihat kadang-kadang di Sukabumi ini ada di depan patung Bunda Maria banyak ibu-ibu yang berdoa sampai menangis supaya suaminya berubah. Entah berubah tambah ganteng, entah berubah supaya gak budek suaminya. Dan ibu-ibu setelah berdoa, rupanya suaminya tahu ngeselin. Tetapi ibu itu semakin sabar dan menerima suaminya. Apakah doanya percuma? Tidak. Kita kata pada Tuhan, rubah dia, rubah. Tiba-tiba Tuhan merubah engkau, tidak berubah suamimu. Mengerti maksud saya? Itu lihat karya Tuhan, karya Tuhan. Jadi kalau mau ngomong karya Tuhan, jangan mengatur Tuhan. Kamu anak-anak berdoa supaya naik kelas, pasti toh gak mungkin Tuhan. Kalau kau baik itu biarkan saya tinggal kelas, saya bahagia tetap kelas 2 saja. Ya, semua minta naik kelas. Lalu tiba-tiba kamu tidak naik kelas. Apakah ini kutukan dari Tuhan? Tuhan menghukum saya. Lu belajar kagak? Jadi lihat di sini bahwa seringkali kita harus sadar membaca kitab suci pun tidak boleh menafsirkan begitu saja. Saya harus memahami apa yang diajarkan magisterium gereja. Nah sekarang mari kita lihat Bunda Maria. Lumen Gentium. Sebentar, saudara-saudara. Maaf saya minum ya. Kalau Anda mau minum, mau makan kecil, mau order GoFood, silakan. Lumen Gentium artikel 54 mengatakan, oleh karena itu tetap berlakulah pandangan-pandangan dalam aliran Katolik dikemukakan secara bebas tentang Maria yang dalam gereja kudus menduduki tempat paling luhur sesudah Kristus dan paling dekat dengan kita. Maka Maria memiliki tempat istimewa dalam gereja. Saya lupa, kan di artikel ini atau di artikel yang lain saya menyampaikan. Seorang kudus mengatakan apa? Yesus itu kepala, kita tubuh. Maria itu seperti leher, menyambungkan kepala dan anggota tubuhnya. Bunda Maria mengangkat semua permohonan saya dan menghaturkan kepada putranya Yesus. Yesus, ini anak-anakmu berdoa, tolong. Dan Yesus memanggil Maria sebagai penyalur berkat, bukan pemberi berkat, penyalur berkat. Maka Maria di dalam gereja menjadi punya tempat yang tinggi. Sekali lagi, tidak melebihi putra. Nah, kalau doa rosario Pak, biasanya kan orang sedikit kumpul doa rosario. Doa rosario. Ibu saya itu senangnya rosario. Saya pernah misa dengan ibu. Setelah misa di rumah, ibu langsung berkata, kok oral rosario ne yo? Misa ibu lebih tinggi daripada rosario. Lalu ibu berkata, tapi rak jos kalau rosario ne. Wah, memang ibu saya sangat berdevosi kepada Bunda Maria. Nah sekarang, kalau kita rosario, apakah kita berdoa kepada Bunda Maria? Halo? Ya? Ya, berdoa. Kan ucapan salam Maria, salam Maria, salam Maria. Berarti kita berdoa kepada Maria. Ingat siapa pemberi rahmat? Kita berdoa kepada siapa? Bersama siapa? Ingat, rosario itu merenungkan siapa? Yesus.
Setiap permenungan Maria, Rosario, peristiwa bahagia, peristiwa mulia, peristiwa terang, peristiwa sedih, semuanya tentang siapa? Yesus. Yesus. Peristiwa gembira pertama, Maria menerima kabar gembira tentang apa? Yesus lahir. Nah, kabar gembira. Maria yang kedua, Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Mereka ribut tentang siapa? Yesus. Siapa lagi sampai itu Tuhan datang mengunjungi hati? Ya, Yesus lagi. Rosario itu kita merenungkan Yesus bersama Maria. Bersama Maria. Maka di dalam doa-doa kita selalu menyertakan Bunda Maria. Yuk Maria kita doa. Mari Maria Bunda, sertai doa-doa, sertai permohonan. Kita bersama-sama mau berdoa kepada Tuhan. Nah, jadi Maria memang paling dekat dengan umat. Apalagi tadi Yesus sudah menjadikan Maria sebagai siapa? Ibu. Santo Paulus ke-6 dalam surat apostoliknya yang berjudul Marialis Cultus, penghormatan kepada Bunda Maria, mengatakan pada Bunda Maria segalanya mengacu pada Kristus dan tergantung pada Kristus. Ya. Jadi kalau orang ngomong Maria itu pasti ngomong tentang siapa? Yesus. Yesus. Orang berdoa Rosario, orang itu berdoa tentang siapa? Yesus. Orang berpikir tentang siapa? Yesus. Jadi perhatikan di sini, memang kalau ibu-ibu pernah ke gereja ortodok Rusia, ingat ya, kalau gereja ortodok itu lebih berat daripada gereja. Anda tahu? Ya, umumnya 2,5 raya 4 jam. Dan ibu-ibu, bapak-bapak harus tahu ya, di gereja ortodok itu umatnya tidak duduk di bangku, tetapi apa? Berdiri. Lihat, jadi gereja ortodok itu tidak ada umatnya yang seperti gereja Katolik. Semua wajah siap dipanggil Tuhan. Semuanya tegak berdiri. Kenapa? Karena mereka lihat perayaannya adalah menyongsong Tuhan. Menyongsong Tuhan, bukan hidup berat bersama Tuhan. Menyongsong Tuhan. Maka mereka siap tegak dan memanjang. Dan salah satu icon gambar Bunda Maria yang khas di dalam gereja Katolik Ortodok adalah apa? Maria memanggil Yesus dan tangannya kemana? Ke arah Yesus. Jadi Maria berkata apa? Pada dia kamu harus memohon. Pada dia kamu harus datang. Kepada dia, kepada Yesus. Ini yang beri berkat kamu. Ini yang bisa menguatkan kamu. Maka secara teologis mesti kita pahami bahwa seluruh hidup dan keberadaan Maria serta seluruh gelar dan hormat kepada Maria diterima karena hubungan dan hanya karena jasa Yesus. Jadi kenapa Maria dikandung tanpa noda? Kenapa Pak? Bunda Maria dikandung tanpa noda. Kenapa? Siap-siap saya melihat. Karena Maria dipilih Tuhan. Kenapa Pak? Maria dikandung tanpa dosa. Ya kenapa ditetapkan seperti itu? Kenapa harus seperti itu Pak? Nah, lihat. Yang dikandung itu siapa yang di dalam rahim Maria?
Yesus. Kudus atau tidak? Kalau yang dikandung kudus, maka orang yang mengandung bolehkah berdosa? Yang kudus tidak pernah bisa menyatu dengan dosa. Yang kudus tidak pernah menyatu dengan yang suci. Maka orang Katolik setelah meninggal dihakimi dan dipisahkan mana yang masuk neraka. Sebentar, masuk neraka udah enak. Mana masuk neraka dan mana masuk api kekal. Dan mana masuk api penyucian. Ibu tahu api penyucian, kata dasarnya apa? Suci apa cuci? Hah? Suci. Jadi api masuk ke api penyucian itu berarti apa? Ya, disucikan, bukan dicucikan. Kita disucikan, dikuduskan. Kita itu menanggung dosa. Kan ada orang yang romo, kalau orang ini dosa banget, ya bukan dosa lagi, dosa banget. Buka toko, ngomong selalu jualannya yang paling bagus. Padahal enggak. Selalu ngomong, oh ini gak cari untung, oh ini udah gak modal, saya gak modal. Kolekte cuma goceng. Misa tidur. Komuni semangat. Lalu dia diam-diam punya istri lain. Istrinya kebetulan pembantunya dia. Oh bahagia banget. Bapak sedang duduk bersama istri apa? Jangan macam-macam. Langsung maaf ya, maaf. Sebelum meninggal, Bapak ini pengakuan dosa. Jujur dia, Romo saya dosanya wah berantakan. Lalu Romo kan mengampuni. Bapak itu tiba-tiba keluar dari pengakuan dosa, kesandung mati. Langsung masuk mana Bu Bapak itu? Ya? Salah, ke kuburan. Jadi, lucu. Orang walaupun sudah pengakuan dosa, dia harus tetap menanggung akibat dosanya. Bukan berarti ditolak. Halo, Epri. Udah pengakuan dosa. Sorry. Kamu harus menanggung akibat dosa. Maka di situ ada api penyucian. Kita disuci. Ya, lihat di sini. Jadi Bunda